Mas, saya kenapa? Hidung saya panas banget dan ini bau minyak kayu putih. Aduh, pusing banget. Saya kenapa, Mas? Tanya Jesslyn setelah benar-benar sadar dari pingsannya. Tetapi ia masih lupa dengan keadaan yang sebelumnya. Nggak usah banyak tanya lagi. Kalau mau tahu jawabannya, tanya aja sono sama angin yang lalu lalang dari tadi. Celetuk Bastian yang malas menanggapi semua pertanyaannya. Wahai angin, bisakah engkau kasih tahu aku apa yang sudah terjadi di dalam kamar ini? Kalau kalian dengar, kasih tahu secepatnya ya. Aku gak mau terlihat bodoh di samping pria cuek ini, ujarnya dengan suara yang lantang dan besar. Tiba-tiba aura yang panas dan menegangkan menyelimuti ruangan kamar tersebut. Ini ya, kalau ada anak indigo yang bisa melihatnya, pasti kamar itu sudah dipenuhi dengan kabut asap yang tebal. Canda, tapi bohong. Ya gitulah ibaratnya menggambarkan suasana hati Bastian yang sangat kesal dengan perkataan Jesslyn barusan. Bastian menunjukkan lirikan tajam dan menakutkan dari sudut matanya, menatap ke arah Jesslyn. Jesslyn yang bertemu dengan tatapan itu langsung diam membisu, menelan salivarnya pelan-pelan. Cuek? Tanya Bastian dingin. Iya cuek. Kenapa emang ya? Apa saya salah? Tanya Jesslyn sangat takut, hingga ia pun berbicara terdengar terbata-bata. Saya sudah sepanik itu dan berusaha menyadarkan kamu dari pingsan. Kalang kabut mencari minyak kayu putih, mengusap telapak tangan kamu. Tidak henti-hentinya saya manggil nama kamu supaya cepat sadar. Dan kini, kamu malah bilangin saya cuek. Sudahlah, percuma saja saya bicara sama cewek aneh kayak kamu itu. Teriak Bastian pada Jesslyn yang kini malah mengerjapkan matanya cantik berkali-kali. Kenapa ekspresi kamu seperti orang yang tanpa beban kayak gitu? Setidaknya merasa bersalah atau nangis kayak perempuan-perempuan di luar sana ketika mendengarkan bentakan saya. Ini malah melongo dengan tatapan kosong. Kamu ini sebenarnya manusia atau bukan sih? Tanya Bastian. Kini malah ia yang terlihat aneh di mata Jesslyn. Kembali Jesslyn mengerjapkan matanya cantik. Hal itu juga membuat gejolak amarah Bastian memuncak. Lah, apa yang salah dengan ekspresi wajah saya, Mas? Bukannya sejak lahir ekspresi saya seperti ini. Kenapa Mas nyuruh saya merasa bersalah dan nangis? Sedangkan tidak ada kesalahan yang saya lakukan dan sesuatu yang sedih supaya saya nangis. Ujar Jesslyn polos sambil melebarkan matanya. Bastian menghembuskan nafasnya kasar. Lama-lama saya bisa gila ngadapin sikap kamu yang semakin hari malah semakin aneh. Aldo, apa kamu gak salah orang untuk jadikan perempuan ini jadi mami kamu, nak? Ujar Bastian menarik selimutnya, langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur, dan memunggungi Jesslyn yang kini kebingungan menatap Bastian. Mas, apa Mas baik-baik saja? Saya justru khawatir, karena wajahnya Mas merah banget. Mas gak lagi demam kan? Tanya polos dari Jesslyn untuk Bastian. Wajah saya merah karena pakai masker tomat. Sudah puas, gak usah tanya lagi. Jawab Bastian ketus. Jesslyn memutar matanya malas. Sepertinya sepasang pengantin baru ini sama-sama sedang dilanda kebingungan. Mas, panggil Jesslyn sambil memencet lengan Bastian berkali-kali. Bastian yang terasa terganggu langsung bangun dari tidurnya. Apalagi sih? Saya mau tidur. Giliran saya mendekat kamu pingsan. Giliran saya menjauh kamu mendekat. Jadi apa sebenarnya kemauan kamu itu, Jesslyn Indah Permata?
ujar Bastian menunjukkan wajah juteknya itu. Sudah sana Gih, tidur, jangan jadi nyamuk di malam hari, ujar Bastian dan langsung ia tidur dan membiarkan Jesslyn begitu saja. Jesslyn sempat termenung sejenak, setelah itu ia pun ikut tertidur. Ceklek, suara pintu terbuka. Mami, papi, panggil Aldo berlarian, tidak sabar untuk bertemu dengan kedua orang tuanya itu. Setelah Nici membuka pintu kamar hotel, di mana Bastian dan Jesslyn menginap. Wanita paruh baya itu geleng-geleng saat melihat anak dan menantunya itu masih memejamkan matanya di atas kasur. Dan yang membuatnya merasa lebih heran lagi, saat pintu kamarnya tidak dikunci. Jika ada orang lain yang masuk bagaimana? Nici kembali menutup pintu kamar itu, membiarkan Aldo yang sibuk membangunkan orang tuanya. Mami, papi. Bocah itu dengan susah payah naik ke atas kasur dan menyelip di antara kedua orang tuanya, yaitu Bastian dan Jesslyn, yang tidur saling berhadapan tapi tidak berpelukan. Papi, Aldo menepuk-nepuk wajah Bastian hingga Bastian itu terganggu dalam tidurnya. Perlahan-lahan matanya pun terbuka. Akhirnya papi sudah bangun, tinggal mami lagi, ujar Aldo senang. Kenapa nak? Tanya Bastian dengan suara serak khas orang yang baru saja bangun tidur. Bastian menggeliat sebentar kemudian memeluk Aldo dengan penuh kasih sayang dan cinta. Ih, papi jangan peluk-peluk Aldo. Sebenarnya Aldo lagi malah sama papi. Sehalusnya kan Aldo yang bobok sama mami, tapi malah papi yang bobok sama mami. Sekarang malah peluk-peluk Aldo. Aldo gak suka papi, ujar Aldo kesal, dan Bastian mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat Jesslyn yang masih tertidur di samping Aldo. Papi tahu gak? Kata Oma Nici dan Oma Yusma, papi sama mami lagi buat dedek buat Aldo. Makanya Aldo gak dibolehin bobok sama mami dan papi dulu. Tapi kan, tetap saja Aldo mau bobok sama mami, sambung Aldo dengan bibirnya yang mengerucut lucu. Bastian memejamkan matanya sejenak lalu membukanya kembali. Aldo sudah mandi sayang? Tanya Bastian mengalihkan pembicaraan yang seharusnya tidak dibahas sama Aldo. Udah dong Pi, Aldo kan anak pintar. Kata mami, wajib mandi pagi biar jadi anak yang pintar, jawab Aldo bersemangat. Oh ya? Mana? Coba sini papi cium. Sudah wangi apa belum? Lalu Bastian mencium Aldo berkali-kali hingga membuat Aldo tertawa geli. Aldo beralih menatap Jesslyn yang masih setia memejamkan matanya. Seakan tidak terganggu dengan suara berisik yang Aldo ciptakan bersama dengan papinya. Mami, ayo bangun. Peluk Aldo dan cium Aldo, rengek Aldo. Namun tak kunjung juga Jesslyn membuka kedua matanya. Mami semenjak dekat papi gak mau dengar soal Aldo lagi. Mami pilih kasih Hicks, ujar Aldo yang kini sedang menangis sambil menggoyangkan tubuh Jesslyn. Nak, jangan ganggu mami. Kasian mami pasti capek sayang, bujuk Bastian yang berusaha menggendong Aldo. Tapi Aldo malah memberontak tidak mau digendong sama Bastian dan memeluk Jesslyn dengan erat. Akhirnya Jesslyn membuka matanya akibat suara tangis Aldo yang jelas terdengar oleh telinganya. Karena suara tangis Aldo ada tepat berada di kuping Jesslyn. Hei ganteng, kenapa kamu nangis sayang? Tuh sayang, sini, ujar Jesslyn membawa Aldo ke dalam pelukannya, hingga posisi mereka saling berpelukan di dalam selimut. Kamu kenapa nangis ganteng? Tanya Jesslyn lagi. Karena mami gak mau bangun, padahal Aldo sudah bangunin mami, jawab Aldo di tengah isak tangisnya.
Jesslyn benar-benar merasa bersalah sama Aldo. Ia tidak tahu kali ini ia tidur sangat nyenyak hingga tidak menyadari ada seseorang di sampingnya dan tidak terganggu sama suara berisik dari Aldo. 5 menit kemudian akhirnya Aldo tidak nangis lagi berkat Jesslyn yang mengelus punggung Aldo dengan penuh kasih sayang. Bisa-bisanya gue gak nyadar sudah ada Aldo. Anjir, gue kerbau atau apa ini? Tidur aja sudah kayak orang mati, keluh batinnya Jesslyn. Setelah itu, Jesslyn pun mengajak Aldo duduk. Nyawanya belum terisi sepenuhnya, mengharuskan Jesslyn untuk mengingat sesuatu yang terjadi hari sebelumnya. Senyum indah terukir di wajah Jesslyn setelah mengingat kalau ia sudah resmi menjadi istri Bastian, duda impiannya. Eits, bukan duda lagi. Statusnya telah berubah. Statusnya adalah suaminya Jesslyn. Dan detik kemudian, dengan rusuhnya ia mengecek tubuhnya sendiri. Alhamdulillah aman, gumam Jesslyn sambil mengusap dadanya perlahan. Tunggu, gue harus cek sesuatu dulu. Nah, gak ada darah. Dan itu gue gak sakit. Baju gue juga masih utuh. Syukurlah gue aman. Sambung gumamnya yang tidak terdengar oleh Bastian dan Aldo. Sedangkan Bastian menaikkan sebelah alisnya melihat Jesslyn yang sedari tadi tidak mau diam tanpa bersuara sepatah kata pun. Mami lagi ngapain? Tanya Aldo yang juga penasaran pada Jesslyn. Gak lagi ngapa-ngapain sayang, jawab Jesslyn dengan senyum indahnya itu. Mami, Aldo lapar, belum makan lagi. Nungguin Mami, baru Aldo mau makan, ujar Aldo mengerucutkan bibirnya lucu. Sontak saja, sikap Aldo membuat Jesslyn gemas, mencubit kedua pipi Aldo. Tentu saja itu tidak menyakiti Aldo. Oke, siap laksanakan tuan muda. Sekarang juga kita sarapan. Tapi, apa Aldo mau Mami yang seperti ini turun ke bawah? Mami kan belum mandi sayang, ujar Jesslyn yang juga mengerucutkan bibirnya. Kayaknya ibu dan anak drama lagi nih, ujar Bastian meninggalkan Aldo dan Jesslyn yang sedang menatap satu sama lain. Dan Aldo mengangguk mengerti dengan apa yang dimaksud sama Jesslyn. Terlebih dahulu Jesslyn mengecup kening Aldo sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar mandi untuk melaksanakan ritual mandinya. Setengah jam lebih, Aldo dan Bastian menunggu Jesslyn selesai dengan ritual mandinya. Bastian memilih untuk membuka ponsel yang dari kemarin belum ia buka. Dan ternyata ada banyak pesan masuk di sana dari sekretaris, karyawan, asisten pribadi, dan beberapa rekan kerjanya yang mengucapkan selamat atas pernikahannya melalui via chat karena tidak sempat hadir. Aldo, ikut Oma sebentar ke bawah yuk. Aldo tahu kan makanan kesukaan Mami? Nah, sekarang kita ke bawah. Kita berdua pilih makanan kesukaan Mami. Bagaimana? Aldo setuju kan sayang? Intanichi tiba-tiba menghampiri Aldo karena ia lupa makanan apa saja yang disukai sama Jesslyn. Padahal sebelumnya Aldo sudah memberitahukan, tapi tetap saja masih lupa. Apa mungkin akibat faktor umur kali ya? Aldo langsung mengangguk bersemangat. Kalau sudah berhubungan tentang Jesslyn, pasti Aldo akan menjadi anak yang manut, nurut. Asal mula bagaimana Aldo bisa tahu makanan dan minuman apa saja yang disukai sama Jesslyn, yaitu dari Agatha, kakak tertua Jesslyn. Dan Aldo pun merekam semua perkataan Agatha baik-baik di dalam kepalanya. Mas, panggil Jesslyn dari kamar mandi. Jawab Bastian. Mas, bisa keluar sebentar gak? Pinta Jesslyn. Buat apa? Tanya Aldo ketus. Ia masih merasa kesal dengan kejadian semalam. Jesslyn pingsan dan saat itu juga Jesslyn mengalami amnesia sementara. Sebenarnya Bastian senang Jesslyn melupakan kejadian sebelumnya. Setelah Jesslyn tersadar dari pingsannya. Tapi bukan rasa senang yang ia dapati,
malah rasa kesal dan amarah bercampur aduk menjadi satu. Selamat menyaksikan, bersambung.